Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pejuang SIMAK UI. Pada video kali ini saya akan bahas tentang soal SIMAK UI 2018 yang nanti akan dibagi dua, part 1 dan part 2. Nah, bagaimana pembahasan soal SIMAK UI kali ini? Yuk kita simak aja. Oke, langsung saja kita bahas soal SIMAK UI-nya. Nomor 31 ya, perbedaan flora dan fauna yang ada di Sulawesi dengan di Kalimantan dan Papua ya dipengaruhi oleh A. Keberadaan garis Weber, B. Keberadaan garis Wallace, C. Kondisi geologi purba, D. Kondisi paparan Sunda, E. Kondisi paparan Sahul. Nah, adapun bab dari soal ini adalah bab biosfer ya. Kemudian kata kunci yang penting dari soal ini adalah perbedaan ya flora dan fauna yang ada di Sulawesi ya dengan di Kalimantan dan Papua ya. Jadi di Sulawesi dibandingkan dengan Kalimantan dan Papua. Oke, adapun persebaran fauna di Indonesia itu secara garis besar dipengaruhi oleh kondisi geologisnya. Ya, ingat kondisi geologisnya. Nah, oleh seorang naturalis dari Inggris ya bernama Alfred Russel Wallace ya bahwa fauna di Indonesia nanti dibagi menjadi dua ya. Nah, nanti si Wallace sendiri dia menggunakan istilah garis Wallace ya untuk membatasi antara fauna Asiatis yang berada di sebelah kiri ya atau di sebelah barat ya garis Wallace ya atau yang disebut juga fauna oriental gitu ya dengan fauna Australis yang berada di sebelah timur atau sebelah kanan dari garis Wallace itu sendiri. Ya, dengan batas berada di Selat Lombok, ya. Jadi berdasarkan penelitiannya ya melalui bukunya Geographical ya of Distribution of Animal ya Geographical Distribution of Animal ya tahun 1876 ya dia menemukan bahwa ketika atau batas dari fauna ya Asiatis ya itu, maksimalnya adalah di Bali, ya Pulau Bali. Nah, ketika dia memasuki Pulau Lombok, ya itu terdapat perbedaan yang sangat signifikan, ya, antara fauna, ya, yang berada di sebelah barat Pulau Bali, ya, dengan yang di sebelah timur Pulau Bali, gitu ya. Nah, tetapi, ya, oleh, zoologis, ya, ahli zoologis, ya, dari, Jerman, ya, yang bernama Max Carl Wilhelm Weber, dia justru membagi fauna di Indonesia itu, ya, berada di sini, ya, yang ijo-ijo itu, ya. Nah, jadi sebelah, barat dari Halmahera ya batasnya ya, sebelah barat dari Halmahera. Halmahera itu yang ini ya, yang kecil ini ya, Halmahera, ya. Dengan batas yang disebut sebagai garis Weber. Nanti sebelah kiri dari garis Webernya, yaitu disebut sebagai fauna asiatis ya, atau oriental. Jadi Sulawesi menurut si Weber itu termasuk ke dalam fauna asiatis atau oriental, ya. Sedangkan sebelah kanan garis Weber ya mulai dari Halmahera, ya Papua dan seterusnya, ini disebut sebagai fauna australis gitu. Ya, jadi ada dua sudut pandang yang berbeda. Nah, oleh para ahli ya setelah Wallace dan Weber, ya zona di antara Wallace dan Weber ini ya disepakati untuk disebut sebagai fauna transisi atau peralihan ya. Itu ya karena tadi sudut pandangnya berbeda antara Wallace sama Weber gitu ya. Jadi asalnya gitu. Yang pertama Wallace dulu membagi fauna menjadi Asiatis atau Oriental dan Australis ya. Kemudian setelah itu baru Weber ya Asiatis dan Australis ya. Cuma nanti batasnya berbeda gitu. Nah, batas peralihannya antara Wallace sama Weber itu disebut sebagai fauna transisi ya. Nah, ini semuanya adalah faktor geologis ya yang sangat menentukan. Nah, kenapa geologis? Karena sebenarnya pulau-pulau ya di Sumatera, Kalimantan, Jawa ya atau di sebelah barat garis Wallace ya, itu sebenarnya merupakan pulau yang berada pada satu daratan yang sama ya, satu daratan yang sama dengan benua Asia ya. Nah, yang disebut sebagai paparan Sunda atau dangkalan Sunda atau Sundaland. Nah, sebenarnya ya dari hasil penelitian ya seorang peneliti ya dari Universitas Montpellier ya, Prancis gitu, C. Tugard ya dalam jurnal internasionalnya tahun 2000
ya bahwa ketika era Pleistosen tengah dan Pleistosen akhir ya, itu muka air laut ya di daerah cekungan ini ya di antara daerah-daerah di antara Sumatera, Kalimantan dan Jawa gitu ya. Ini dia turun ya sekitar 50 hingga 150 meter ya. Jadi pada waktu itu bagian Asia sini ya itu mengalami peristiwa zaman es atau glasiasi ya sehingga nanti muka air lautnya dia surut atau turun. Sehingga nanti muncul ya yang disebut sebagai land bridge atau jembatan daratan ya yang disebut sebagai paparan Sunda atau dangkalan Sunda ini atau Sundaland. Nah, sehingga nanti mamalia-mamalia besar dia bermigrasi ya dari Asia kemudian ke Sumatera, Kalimantan ya dan Jawa gitu. Ya, ini karena berada pada satu daratan yang sama ya yang nanti disebut sebagai paparan Sunda. Nah, sedangkan ya begitu pula dengan fauna australis gitu ya. Nah, ya disebut fauna australis karena sebenarnya Papua ya Papua New Guinea ya dan Australia itu berada satu daratan yang sama yang disebut sebagai paparan Sahul atau dangkalan Sahul atau Sahulen gitu. Ya, sehingga nanti hewan-hewan ya terutama mamalia besar dia bermigrasi dari Australia ke Papua gitu. Ya, ketika muka air lautnya surut ya gitu. Oke. Nah, sehingga pada soal ini ya sorry, satu lagi ya, di sini ada, satu garis ya yang disebut sebagai garis Lydekker ya, ini oleh seorang, geologis ya dan, naturalis juga ya, Richard Lydekker namanya. Dia membatasi ya fauna australis itu batasnya ya atau batas paparan sahulnya ya, maksudnya batas paparan sahulnya itu pada garis Lydekker ini, ya di sini. Nah, jadi nomor 31 ini jawabannya yang C ya, kondisi geologi purba. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke nomor 32 ya. Nah, nomor 32 ya di sini ada soal kerusakan terumbu karang di Indonesia yang menjadi pusat ya segitiga terumbu karang dunia terutama terjadi di A. Perairan Raja Ampat ya, B. Taman Nasional Bunaken, C. Perairan Teluk Jakarta, D. Perairan Teluk Tomini, E. Taman Laut Wakatobi ya. Babnya adalah bab laut dan pesisir ya karena bicara terumbu karang ya. Nah, kata kuncinya adalah kerusakan terumbu karang di Indonesia ya yang menjadi pusat segitiga terumbu karang dunia ya, pusat segitiga terumbu karang dunia. Oke. Nah, adapun istilah segitiga terumbu karang dunia atau yang disebut sebagai coral triangle itu merupakan istilah geografis ya untuk menyebut perairan tropis di sekitar Filipina, Malaysia, Indonesia, Timor Leste, Papua New Guinea dan Kepulauan Solomon ya yang kaya akan spesies terumbu karang ya. Jadi di tempat ini setidaknya terdapat 500 spesies terumbu karang di setiap ecoregionnya gitu ya. Nah, Coral Triangle ini juga sering disebut sebagai Amazon of the Seas ya, karena saking banyaknya keanekaragaman hayati ya, terutama dalam hal terumbu karang gitu. Ya. Nah, segitiga terumbu karang itu meliputi wilayah yang lebih dari 5,7 juta kilometer persegi, yaitu sangat luas gitu ya. Yang di dalamnya terdapat lebih dari 76% ya semua spesies terumbu karang yang ada di dunia. Nah, kira-kira seperti ini ya petanya ya berdasarkan World Wild Fund gitu ya. Nah, ini di Coral Triangle. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ada perairan ya, perairan Filipina, kemudian ke bawah Malaysia, kemudian Indonesia, kemudian Timor Leste, Papua, ya hingga ke Papua New Guinea, kemudian Solomon Island atau Kepulauan Solomon gitu ya. Nah, jadi batasnya tuh di sini. Oke, ini yang disebut sebagai Coral Triangle ya menurut World Wild Fund. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa yang pilihan yang C itu salah ya, karena perairan Teluk Jakarta itu tidak termasuk ke dalam batas dari Coral Triangle ini, gitu ya. Oke. Nah, kemudian ya jawabannya adalah yang A atau perairan Raja Ampat. Nah, kenapa perairan Raja Ampat? Ya, karena selain letaknya itu merupakan pusat segitiga terumbu karang ya dunia ya di perairan Raja Ampat ini, ya pada tanggal 4 Maret 2017 itu terjadi kasus ya yaitu kerusakan terumbu karang ya di perairan Raja Ampat yang diperkirakan mencapai lebih dari 1,8 hektar. Wow, itu sangat luar biasa tuh ya kerusakannya ya sangat luas ya.
akibat diterabas kapal pesiar MV Caledonian Sky ya yang kandas di Selat Dampier ya. Oke. Nah, jadi kerusakannya cukup parah ya atau lumayan parah bahkan ya karena terumbu karang itu sebenarnya tidak bisa langsung pulih ya, butuh waktu yang lama gitu ya. Karena terumbu karang sendiri sebenarnya dia merupakan makhluk hidup ya hasil dari simbiosis antara hewan karang atau soni koral yang termasuk dalam golongan Scleractinia yang dapat menghasilkan kerangka zat kapur gitu ya dengan alga atau ganggang simbiotik yang disebut sebagai zooxantil ya. Nah, makanya terumbu karang itu bisa berfotosintesis ya karena ada alga atau ganggangnya ya. Oke, gitu. Ya, itu untuk nomor 32 ya. Jadi jawabannya yang A. Oke. Nah, kemudian nomor 33 ya. Peta skala 1/10.000 lebih besar daripada peta skala 1/25.000 ya, sehingga peta 1/10.000 akan lebih ya. A panjang, B lebar, C banyak, D kecil, E detail ya. Nah, sudah jelas babnya adalah pengetahuan peta. Nah, kata kuncinya adalah 1 banding ya, skala 1/10.000 lebih besar ya dari 1/25.000 ya, 1/10.000 lebih besar. Nah, skala peta sendiri artinya adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi ya. Nanti biasanya dirumuskan dengan S sama dengan JP per JS gitu ya. Nah, kalau misalnya saya punya peta yang pertama skalanya adalah 1/25.000 ya, di mana artinya satu satuan di peta dia mewakili 25.000 satuan yang sama gitu ya di permukaan bumi atau di keadaan sebenarnya. Ya, jadi satu satuan yang sama di peta ya atau satu satuan di peta mewakili 25.000 satuan yang sama di permukaan bumi. Ya, misalnya kalau kita pakai sentimeter, maka artinya 1 cm mewakili 25.000 cm ya di permukaan bumi gitu ya. Itu arti skala 1/25.000. Nah, kemudian saya punya skala atau peta dengan skala 1/10.000 gitu ya. Kita bandingkan ya. Nah, sehingga ya pada skala 1/25.000 gitu ya. Itu skalanya dia lebih kecil ya. Nah, tetapi penyebut skalanya dia lebih besar. Ya ingat ya, antara skala dengan penyebut skala itu beda ya. Kalau skala itu berarti kita menyebutnya semuanya ya, 1 banding berapa. Jadi ada pembilang, ada penyebutnya. Tetapi kalau kita menyebut penyebut skala berarti yang bawahnya doang ya, penyebut skalanya aja. Misalnya kalau skala 1/25.000 berarti pembilangnya 1, penyebut skalanya 25.000. Nah, gitu maksudnya. Ya, sehingga nanti pada skala 1/25.000 dia lebih umum, ya, kemudian gambarnya lebih kecil, ya, kemudian cakupan wilayahnya dia lebih luas gitu. Sedangkan kalau skala 1/10.000 maka dia lebih detail penampakannya, kemudian gambarnya lebih besar, ya, tetapi cakupan wilayahnya dia lebih sempit gitu. Oke. Nah, sehingga jawaban pada soal ini adalah yang E ya, detail. Oke. Nah, selanjutnya ya, nomor 34. Estimasi lintasan badai taifun yang melanda Filipina dapat dikaji dengan menginterpretasi citra apa? Ya. A. Landsat multitemporal, B. NOAA multispektral, C. QuickBird multitemporal, D. Landsat multispektral, E. NOAA multitemporal. Ya, nah, babnya adalah pengindaan jauh atau indraja. Nah, kata kunci dari soal ini adalah estimasi lintasan badai taifun. Ya, estimasi berarti perkiraan ya, dia tidak tepat persis ya, perkiraan ya. Kemudian menginterpretasi citra ya, ada lintasan badai taifun ya, kemudian diinterpretasi citra. Nah, adapun interpretasi citra sendiri artinya adalah kegiatan ya untuk mengkaji foto udara atau citra foto dan garis miring atau citra satelit ya. Jadi bisa citra foto aja ataupun citra non foto aja gitu ya, ataupun kedua-duanya. Ya, dengan maksud untuk mengenali objek dan menilai arti penting objek. Nah, itu yang disebut sebagai interpretasi citra. Nah, di sini ada kata-kata lintasan gitu ya, lintasan. Ya, lintasan dari badai taifun ya. Nah, yang namanya lintasan dari badai taifun itu dia dibutuhkan data yang lebih dari satu waktu. Ya, jadi nggak mungkin satu waktu karena
yang namanya badai taifun ya, itu dia memiliki, siklus hidup ya, dari muncul ya, berkembang ya, kemudian, mmm, apa namanya, hilang atau habis gitu ya, itu rata-rata 7 hari. Ya tetapi variasinya itu bisa sampai 30 hari. Nah, sehingga kita bisa melihat tuh ya lintasannya kemana. Artinya bahwa untuk mengetahui lintasan badai taifun itu tidak mungkin membutuhkan data dia satu, ya pasti lebih dari satu, ya karena siklus hidupnya lebih dari 1 hari ya gitu ya. Tadi yang saya bilang bisa 7 hari hingga, variasinya 30 hari. Nah, karena membutuhkan data yang lebih dari satu waktu, maka citra yang dibutuhkan adalah citra yang bersifat multitemporal. Multi banyak ya, temporal waktu ya, jadi banyak waktu ya. Misalnya hari pertama dia melewati mana, hari kedua melewati mana badai taifunnya ya, hari ketiga, ya keempat dan seterusnya. Ya, sehingga, bisa diperoleh, data lintasan dari badai taifun itu sendiri. Nah, kemudian ya, jadi yang, pilihan B ya sama yang D itu salah ya karena multispektral. Ya kalau multispektral, multi banyak, spektral, spektrum itu artinya panjang gelombang. Jadi citra, satelit tersebut menggunakan lebih dari satu panjang gelombang atau banyak panjang gelombang, ya. Nah, kemudian ada badai taifun. Nah, istilah badai taifun itu sebenarnya sama dengan angin topan ya istilahnya atau hurricane ya nyebutnya. Kalau di Samudra Atlantik ya atau tornado ya, sama juga tuh ya Amerika dia nyebutnya hurricane, tornado gitu ya. Kemudian angin siklon tropis ya kalau daerah tropis gitu ya di Pasifik ya nyebutnya gitu. Jadi ini sebenarnya kita bicara, skala angin ya, kecepatan angin atau disebut sebagai skala Beaufort ya. Biasanya yang disebut badai taifun, angin topan, hurricane, tornado, angin siklon tropis, itu ketika kecepatan anginnya dia lebih dari 120 kilometer per jam, ya itu luar biasa tuh, ya cepat banget ya, kekuatan anginnya juga besar. Nah, badai taifun, angin topan, hurricane, tornado, atau angin siklon tropis merupakan gejala ya angin ya yang terjadi akibat adanya pusat massa udara bertekanan minimum ya dikelilingi oleh massa udara bertekanan maksimum. Ya, jadi ada pusat udara bertekanan minimum negatif dikelilingi oleh pusat udara dikelilingi oleh massa udara bertekanan maksimum atau positif. Ya. Nah, jadi kalau di utara, dia dibelokkan atau arah, putarannya itu dia berlawanan jarum jam ya atau ke kiri, ya gitu. Jadi yang di luar ini adalah tekanan positif ya, yang tinggi ya, yang di dalam itu tekanan negatif ya. Nah, karena sesuai dengan hukum Buys-Ballot bahwa angin itu berembus dari tekanan maksimum ke minimum, maka dari luar dia berembusnya ke dalam gitu. Karena ada gaya Coriolis atau Coriolis effect, maka dia memiliki lengkungan-lengkungan ya. Nah, jadi tidak tegak lurus ya dari luar ke dalamnya. Ya, lengkungan gini ya. Nah, kemudian mutarnya juga berlawanan jarum jam atau ke kiri gitu ya kalau di belahan bumi utara. Nah, sedangkan kalau di belahan bumi selatan dia mutarnya ke kanan ya atau searah jarum jam gitu. Oke. Nah, untuk mengetahui atau mengestimasi ya terjadinya badai taifun, ya itu tidak bisa digunakan citra Landsat ya dan QuickBird ya. Kalau Landsat biasanya untuk inventarisasi sumber daya alam ya atau penutup lahan ya land coverage ya. Kemudian kalau QuickBird itu untuk menginterpretasi objek atau perubahan bentuk lahan yang sifatnya spesifik ya biasanya di kota gitu. Ya untuk mengetahui bidang tanah atau persir tanah, nah itu bisa menggunakan QuickBird gitu. Nah, jadi jawaban dari soal ini adalah yang E ya, NOAA, multitemporal. Ya, NOAA sendiri sebenarnya sebuah lembaga di Amerika Serikat ya, yang kepanjangannya adalah National Oceanic ya and Atmospheric Administration, di mana lembaga ini dia membuat satelit ya, bernama satelitnya yaitu ya NOAA juga ya, yang merupakan satelit cuaca generasi ketiga ya, punya Amerika Serikat gitu. Nah, NOAA sendiri sebenarnya dilengkapi dengan 5 saluran ya, sehingga NOAA 18 ya. Kalau sekarang mungkin udah lebih dari 18 tuh. Ya, ada saluran 1, 2, 3, 4, 5 atau band namanya ya. Cuma kita tidak terlalu banyak bahas di sini ya karena agak panjang nanti ya. Nah, biar tidak bingung gitu, saya hanya membahas yang 4 dan 5 saja. Nah, gitu. Jadi saluran 4 itu dilengkapi dengan panjang gelombang. Jadi setiap satelit itu memiliki sensor gitu ya. Nah, di sensor tersebut dia memiliki saluran-saluran. Nah, fungsi saluran-saluran ini adalah untuk menginterpretasi sebuah objek di permukaan bumi karena setiap
objek itu memiliki kepekaan yang tidak sama ya dalam memantulkan atau dia memancarkan ya, cahaya atau gelombang elektromagnetik dari matahari maupun, dari objeknya itu sendiri ya. Jadi, ketika misalnya objek air ya, dia, dikenai atau ada sinar inframerah ya mengenai objek air. Nah gitu. Itu nanti tingkat kepekaannya tidak sama, ya daya pantulnya tidak sama gitu ya dengan misalnya ada panjang gelombang biru hijau ya kena objek air gitu. Pokoknya intinya adalah setiap objek memiliki kepekaan yang tidak sama ya terhadap, panjang gelombang yang mengenainya gitu ya. Dan nanti istilahnya adalah respon spektralnya ya. Oke. Jadi pada saluran 4 ini dia memiliki panjang gelombang ya 10,3 mikrometer ya, ini mikro ya. Jadi 1 mikrometer itu setara dengan 10⁻⁻⁰ ya sampai 11,3 mikrometer atau 11,30 gitu ya. Nah, ini ada saluran 5 ya 11,5 mikrometer hingga 12,5. Nah, pada saluran keempat dan saluran 5 ini fungsinya adalah untuk ya mengidentifikasi perbedaan suhu permukaan air laut gitu ya dan pembentukan awan. Nah, suhu permukaan air laut ini dan pembentukan awan itu sebenarnya digunakan untuk mengestimasi ya tumbuhnya badai siklon tropis ya atau angin siklon tropis. Di mana syarat ya salah satu syarat tumbuhnya angin siklon tropis itu di mana permukaan atau suhu permukaan air lautnya itu lebih dari 26 derajat Celcius ya. Dan kemudian biasanya ya dalam pembentukan angin siklon tropis itu didahului dengan adanya awan cumulonimbus gitu ya. Sehingga, eee, fenomena suhu permukaan air laut ini dengan pembentukan awan ya, terutama cumulonimbus, yaitu dapat diidentifikasi dari panjang gelombang pada saluran 4 dan saluran 5, ya. Sehingga bisa kelihatan, tumbuhnya badai taifun tersebut. Oke. Nah, kira-kira itu penjelasannya. Kalau agak panjang ya mungkin, nanti bisa dilihat lagi pembahasannya gitu ya, ditelaah pelan-pelan gitu ya, karena ini merupakan soal yang terapan gitu ya, agak cukup sulit gitu, kita harus tahu dasarnya gitu. Oke, mudah-mudahan nanti bisa diikuti gitu, silakan diulang lagi pembahasannya. Oke, kita lanjut ke nomor 35. Oke, 35. Faktor yang menentukan perbedaan kualitas air sungai ya di bagian hulu dan bagian hilir adalah A. Curah hujan, B. Jenis tanah, C. Jenis batuan, D. Luas daerah aliran, E. Penggunaan lahan gitu ya. Babnya adalah lingkungan hidup ya. Nah, kata kuncinya adalah perbedaan kualitas air sungai. Ya, ingat kualitas air sungai di bagian hulu dan bagian hilir. Kualitas air sungai di bagian hulu dan bagian hilir. Oke. Nah, kualitas air sendiri merupakan suatu ukuran ya kondisi air yang dilihat dari karakteristik fisik, karakteristik kimiawi maupun karakteristik biologisnya. Nah, makanya biasanya ada ukuran-ukuran ya atau indikator untuk mengukur kualitas air ya. Misalnya ada DO, dissolved oxygen gitu ya. Kemudian ada COD ya chemical oxygen demand ya bukan cash on delivery ya beda. Kemudian ada BOD, biological oxygen demand. Ya nanti bisa diketahui karakteristik fisiknya, ya kimiawinya maupun biologisnya gitu. Kualitas air seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air ya dan kesehatan manusia terhadap air minum gitu. Nah, kemudian ya teori yang kedua adalah bagian-bagian sungai atau disebut sebagai segmen sungai. Nah, secara sederhana segmen sungai itu dibagi menjadi 3. Ya, pertama ada bagian hulu yaitu yang paling atas gitu ya. Kemudian yang kedua ada bagian tengah ya, kemudian yang ketiga ada bagian hilir gitu. Nah, secara penggunaan lahan, nah ini udah ketahuan nih jawabannya. Secara penggunaan lahan, ya, daerah hulu sebenarnya kalau secara ideal ya, itu difungsikan sebagai daerah resapan air, ya, misalnya hutan, ya. Sehingga secara kualitas air sungai dia lebih baik, ya, karena masih ada hutannya yang banyak ya sebagai daerah resapan air ya. Jadi belum ada atau jarang atau sedikit ya atau jarang sekali terjadi kontaminasi ya atau pencemaran gitu. Karena aktivitas manusia juga, sangat sedikit ya daerah hulu. Kalau secara ideal ya. Sedangkan kalau di hilir, ya itu aktivitas manusianya bisa terdiri dari pemukiman, ya industri rumah tangga, ya pemukiman, ya industri ya baik industri rumah tangga, ya kemudian industri sedang ataupun skala besar gitu ya, kemudian pertanian ya dan seterusnya. Sehingga nanti dari segi kualitas air sungainya itu lebih rentan terkontaminasi atau tercemar gitu, ya.
sehingga secara kualitas dia lebih buruk atau kurang baik. Oke. Nah, sehingga faktor yang menentukan perbedaan kualitas air sungai di bagian hulu dan hilir adalah penggunaan lahannya. Ya, kalau yang curah hujan, jenis tanah, jenis batuan, luas daerah aliran itu tidak mempengaruhi ya atau sedikit sekali mempengaruhi tentang kualitas air sungai ya. Jadi yang paling berperan adalah faktor penggunaan lahan. Oke. Kemudian nomor 36 ya. Pada tahun 2012, ya jumlah penduduk Kota Sambas sebanyak 493.407 jiwa dan yang berusia kurang dari 40 tahun sebanyak 360.821 jiwa. Kondisi tersebut mengindikasikan piramida A ekspansif, B konstruktif, C regresif, D stasioner, E dinamis. Ya. Bab dari soal ini adalah bab antroposfer. Ya, maaf. Ya, bab antroposfer. Oke. Ya, terutama dari segi piramida. Oke. Nah, piramida penduduk sendiri adalah komposisi penduduk ya menurut umur dan jenis kelamin. Ya, jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan umur itu dapat dilihat dari indikator piramida penduduk ya. Kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan jenis kelamin yaitu juga dapat dilihat dari indikator piramida penduduk. Ya. Nah, piramida penduduk sebenarnya ada tiga ya, ekspansif, konstruktif, stasioner ya. Jadi regresif dan dinamis ini tidak ada ya, tidak ada istilah piramida regresif dan dinamis. Ya, jadi pilihannya tinggal ekspansif, konstruktif, ataukah stasioner. Nah, kemudian ya kata kunci berikutnya adalah yang berusia kurang dari 40 tahun sebanyak 360.821 jiwa dari totalnya yaitu 493.407. Nah, secara logika bahwa jumlah ini sebenarnya lebih dari 50% ya penduduk itu berada pada usia kurang dari 40 tahun. Artinya adalah bahwa alasnya itu dia lebar ya. Jadi kurang dari 40 tahunnya ya dia banyak. Nah, gini. Gitu. Ya, ini banyak ya sehingga alasnya lebar. Ah, berarti dengan kata lain ya dengan kata lain piramida ini ya disebut sebagai piramida ekspansif. Ya, karena usia lebih dari 50 usia lebih dari 50% ya penduduk itu berada pada usia kurang dari 40 tahun. Ya berarti ke atas dia semakin sempit gitu ya. Oke. Kemudian 37. Oke. Ketahanan pangan merupakan salah satu kebijakan pemerintah saat ini. Ya, pernyataan manakah yang salah mengenai ketahanan pangan? Oke. A, B, ya ini panjang ya. Nggak saya bacakan ya. Oke, ya ada A, B, C, D, dan E gitu ya. Nanti kita bahas saja ya bareng-bareng. Oke, babnya adalah ketahanan pangan ya. Oke. Nah, kata kuncinya adalah ketahanan pangan. Ya, apa sih yang disebut sebagai ketahanan pangan gitu ya. Nah, ketahanan pangan sendiri adalah ketersediaan pangan ya dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Ya, jadi secara sederhana ada dua indikator ya ketahanan pangan. Yang pertama yaitu ketersediaan atau availability gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mengaksesnya, berarti accessibility ya atau aksesibilitas ya. Nah, sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Jadi secara ketersediaan dia mencukupi dan akses untuk mendapatkan pangan dia juga mencukupi, gitu ya. Nah, kemudian ketahanan pangan juga merupakan ukuran kelentingan ya terhadap gangguan pada masa depan. Nah, itu tuh ya ukuran kelentingan terhadap gangguan pada masa depan. Kemudian ketiadaan suplai pangan penting akibat berbagai faktor seperti kekeringan, gangguan perkapalan, kelangkaan bahan bakar, ya ketidakstabilan ekonomi, peperangan dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat soal ini ya di pilihan gandanya yaitu sudah jelas ya. Ya, dicari adalah pernyataan yang salah gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang A, ketahanan pangan merupakan ukuran kelentingan terhadap gangguan pada masa depan. Betul ya? Nah, ukuran kelentingan ya, gap ya terhadap gangguan pada masa depan ya. Apakah nanti pada masa depan itu pangan itu dapat tersedia ya dan kemampuan untuk mengaksesnya itu dia optimal atau tidak ya cukup atau tidak gitu ya. Kemudian yang C betul ya, ketiadaan suplai pangan akibat faktor kekeringan di sini adalah ada ya ketiadaan suplai pangan akibat faktor kekeringan gitu ya. Kemudian yang D ya, gangguan perkapalan gitu ya.
kemudian bahan bakar. Ya, ini kan sebenarnya fungsinya untuk distribusi gitu ya, pangan ya, gitu. Nah, sehingga yang salah adalah yang B ya, bukan ukuran kelentingan terhadap gangguan pada saat ini. Oke, baik. Nomor 38 ya, tetap semangat terus guys. Ini kalau simak UI 2018 itu memang agak sedikit lebih sulit ya, sedikit ya dibandingkan dengan 2019 gitu ya, sedikit. Oke, kearifan lokal dalam budaya masyarakat pedesaan yang dapat mengandung nilai pelestarian lingkungan ya adalah yang A, ekonomi dan politik, B, sosial dan politik, C, religius dan politik, ya D, sosial dan ekonomi, E, religius dan sosial. Ya, babnya adalah budaya nasional dan interaksi global. Ya, khususnya ditekankan pada kearifan lokal. Nah, kearifan lokal atau disebut sebagai local wisdom itu adalah cara dan praktik ya yang dikembangkan oleh kelompok masyarakat ya yang berasal dari pemahaman mendalam mereka akan lingkungan setempat ya yang terbentuk dari tinggal di tempat tersebut secara turun-menurun. Ya, makanya kearifan lokal ya karena lingkungan setempat berarti sifatnya ya lokal gitu ya. Yang diwariskan secara turun-temurun ya melalui masyarakat yang tinggal di situ gitu ya. Oke. Nah, kearifan lokal juga dikembangkan selama beberapa generasi ya dan tertanam di dalam cara hidup masyarakat tersebut ya sebagai sarana untuk mempertahankan hidup ya. Jadi jenis kearifan lokal tuh ada banyak ya. Ada yang untuk mitigasi tsunami misalnya Semong di Aceh gitu ya. Ataupun untuk pertanian misalnya Subak ya organisasi pertanian di Bali misalnya ataupun untuk mitigasi bencana longsor, ya erosi dan longsor, misalnya nyambung gunung, ya. Kemudian juga ada untuk lingkungan. Nah, karena kasus di sini adalah mengandung pelestarian lingkungan, gitu ya. Nah, gitu. Nah, salah satu yang kearifan lokal, ya, beberapa kearifan lokal yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan adalah ada Pikukuh Baduy, ya ini masyarakat Baduy ya di Kanekes ya Banten, ada Lubuk Larangan ya Sumatera Barat ini, Mertikali ya Jogja ya dan sekitarnya. Kemudian Te Newak Lako ya ini di masyarakat Amungme ya Papua ya suku Amungme ya. Nah, misalnya kalau di Pikuku Baduy ini merupakan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat Baduy ya. Berupa pesan-pesan leluhur gitu ya. Atau karuhun istilahnya gitu ya, yang harus dijalani ya. Dan di situ juga ada nilai-nilai kepercayaan atau religi gitu ya dan sosial juga. Nah, ya itu secara sederhana untuk kearifan lokal. Nah, berarti dalam soal ini jawabannya adalah yang E ya, religius dan sosial. Oke, baik. Kira-kira itu saja untuk pembahasan SIMAK UI 2018 part yang pertama ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, tetap semangat terus. Ya, jangan kasih kendor. Ya, saya akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.